Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pendengar kalbu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kepada kita semua kenikmatan kesehatan, juga kenikmatan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan di tahun 2026 ini, atau tahun 1447 Hijriah. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas usaha dan upaya beliaulah yang menghantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhoi oleh Allah dengan dinul Islam. Para pendengar kolbu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan yang pertama ini saya ingin menyampaikan agar kita mampu dan dapat memanfaatkan kesempatan ketika Allah memberikan kita bertemu dengan bulan Ramadan ini. Karena pilihan ada di kita. Kita mau menjadi orang-orang yang beruntung karena bertemu dengan bulan Ramadan, ataukah kita mau menjadi orang-orang yang rugi. Dan pada kesempatan ini, para pendengar kajian menjelang berbuka puasa atau kajian kalbu, saya ingin menyampaikan ada beberapa golongan yang menjadikan orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang merugi ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Orang yang pertama yang termasuk orang-orang yang merugi dalam bulan Ramadan adalah orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Dia menganggap bahwasanya bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan lainnya. Tidak menganggap ada keistimewaan dan tidak memanfaatkan sebaik-baiknya ketika dia diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi dalam hatinya bulan Ramadan sama saja dengan bulan-bulan yang lain, sehingga tidak ada usaha untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan ketakwaan, untuk menambah amal-amal kebaikan, untuk menambah kedermawanan. Padahal Rasulullah itu merupakan orang yang sangat dermawan, tapi beliau akan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Beliau juga senantiasa membaca Al-Quran, tetapi beliau lebih banyak ketika bulan Ramadan, beliau lebih banyak membaca Al-Quran. Karena itu kita pun juga diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu summan salaha qabla ayyu faralah, rawahu Tirmizi. Celaka dan rugi seseorang yang menjumpai bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum dosanya diampuni. Karena itu mari hadirin para pendengar kajian kalbu yang dirahmati oleh Allah, jadikan bulan Ramadan ini sebuah bulan yang istimewa, momentum yang luar biasa, sehingga kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, kita menambah volume, menambah semakin banyak kedermawanan kita, semakin banyak di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan terutama juga bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita diajarkan untuk berpuasa. Dan kita tahu bahwasanya kata Rasulullah, puasa itu merupakan sebuah amalan yang akan diberikan pahala sendiri oleh Allah. Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bih.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi itu, orang yang rugi di bulan Ramadan adalah orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Ini termasuk orang-orang yang rugi. Bahkan ulama salaf juga mengatakan, bi'sal qaumu la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ketika bulan Ramadan dia berubah baik. Ketika bulan Ramadan dia aktif di masjid, dia menutup aurat, kemudian juga menjadi orang yang dermawan. Tapi ketika di luar Ramadan dia berubah total. Maka disinggung oleh ulama salaf terdahulu bahwasanya sejelek atau seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah ketika di bulan Ramadan saja. Kemudian yang ketiga, orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Ini termasuk orang-orang yang rugi karena mereka hanya berpuasa, hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi tidak memuasakan jiwa raganya, tetapi tidak memuasakan panca indrahnya. Maka disindir kata Rasulullah dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kemudian orang-orang yang rugi juga, mereka orang-orang yang tetap melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, dan juga orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik di bulan Ramadan. Karena itu mudah-mudahan kita mampu menghindari hal-hal yang saya sebutkan tadi, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan. Demikian para pendengar kalbu yang dirahmati oleh Allah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.